Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Sepertinya hari ini jadwalnya penuh ya. Di 1 jam ke depan kita akan belajar terkait farmakologi, dan farmakologi ini juga masih ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan kemarin. Jadi kemarin adik-adik sudah mendapatkan materi tentang konsep mikrobiologi, dan hari ini kita di mata kuliah farmakologi belajar tentang pengendalian antimikroba dan obat-obatan antimikroba. Ya, saya share screen dulu. Ini apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oh, sebentar. Ya, jadi ini adalah mata kuliah baru yang sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya, barangkali mereka hanya mendapatkan konsep tentang farmakologi ini hanya 1-2 kali pertemuan saja masuk di mata kuliah IDK. Tetapi untuk kurikulum yang terbaru ini dari kurikulum nasional, dari AIPNI, sudah tampil kembali ya? Sudah. Ya, baik. Saya izin off cam karena ternyata jaringannya tidak memadai untuk bisa on cam. Ya, saya lanjutkan. Tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan mata kuliah yang baru karena sebelumnya hanya 1-2 kali pertemuan saja, sedangkan untuk kurikulum yang terbaru dari AIPNI ini sekarang merekomendasikan agar farmakologi ini menjadi satu mata kuliah tersendiri yang harus menjadi salah satu kompetensi seorang sarjana keperawatan. Dan ternyata soal-soal terkait dengan farmakologi ini juga nantinya banyak yang dimunculkan pada saat uji kompetensi nasional, sehingga ini menjadi mata kuliah yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa dan nantinya bisa diintegrasikan pada kasus-kasus terkait. Jadi kalau adik-adik mungkin sudah pernah membaca NCLEX, jadi NCLEX itu kumpulan soal-soal yang biasanya dipakai untuk uji kompetensi register nurse, jadi standar nurse yang terregistrasi secara internasional itu sebentar, saya ada telepon. Butuh berapa buat PPPM tuh? 190. Halo. Halo, ya sebentar Bu Asti, sebentar. Tak tutup dulu lagi ngajar. Bentar. Oh, oke.
Tadi sampai ke masih pengantar tadi ya. Kemudian terkait dengan topik hari ini, pengendalian mikroba dan antimikroba. Ini suara saya sudah terdengar kembali? Sudah. Sudah ya. Sudah. Jadi ini ada kaitannya dengan usaha pengendalian mikroba untuk prosedur medis. Awalnya yang dipakai adalah larutan kapur klorin. Ini dipakai untuk aseptik, tindakan aseptik terutama pada luka-luka bedah. Luka bedah ini adalah jenis luka bersih sehingga dengan suatu tindakan teknik aseptik maka ternyata bisa mengurangi infeksi nosokomial menurun sampai dengan 10% kematiannya dan 25% pada ibu melahirkan. Jadi saat ini juga ini tetap dipertahankan prinsip aseptik dan sterilitas ini pada ruang-ruang bedah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengetahui manfaat dari kontrol terhadap pertumbuhan mikroba, kemudian istilah-istilah yang terkait dengan kontrol mikroba, termasuk kondisi yang mempengaruhi proses kontrol mikroba dan cara untuk mengontrol mikroba. Nah, mengapa kita perlu mempelajari terkait hal ini? Aplikasinya ini banyak sekali yang terkait langsung dengan bidang keperawatan, antara lain adalah kalau di klinik ini jelas mencegah penyebaran infeksi, pada komunitas juga demikian, jadi di klinik maupun di komunitas kontrol mikroba ini sangat penting. Kemudian di laboratorium mikrobiologi, karena laboratorium mikrobiologi ini banyak sekali aktivitas-aktivitas baik itu praktikum ataupun riset yang terkait dengan mikroba, maka penting sekali untuk mencegah kontaminasi dari mikroba ini baik dari peralatan maupun pengguna lab itu sendiri. Dan yang lain di industri juga ini sering dipakai untuk mencegah komposisi misalkan kontaminasi obat ataupun makanan dan juga produksi peralatan medis lainnya. Nah, istilah-istilah yang banyak terkait dengan kontrol mikroba itu diantaranya sterilisasi, kemudian disinfeksi, antisepsis, aseptis, dan sebagainya. Ini nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, sterilisasi ini bedanya dengan disinfeksi. Kalau sterilisasi karena dari kata steril, maka fungsinya atau manfaatnya adalah mendestruksi semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk endospora. Jadi kemarin adik-adik sudah belajar apa itu endospora, jadi satu bentuk bakteri yang dia bisa bertahan hidup lama dalam kondisi yang minim nutrisi. Nah, dengan bahan-bahan yang dipakai untuk sterilisasi ini, maka endospora ini bisa didestruksi atau bisa dimatikan. Tetapi kalau yang desinfektan biasa, mereka biasanya hanya menghambat atau membunuh bakteri yang masih dalam kondisi aktif berkembang biak. Jadi tidak sampai membunuh bakteri dalam kondisi endospora. Kemudian sterilisasi secara sempurna juga ini hanya pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan tadi di ruang operasi atau mungkin untuk kondisi-kondisi luka yang besar, rawat luka dan sebagainya itu penting untuk sterilisasi yang sempurna. Tapi untuk tindakan lain, misalkan pemasangan NGT itu karena NGT itu masuk ke saluran cerna dan yang masuk ke saluran cerna itu kan tidak harus steril, tapi prinsipnya bersih sehingga tidak memerlukan suatu tindakan sterilisasi yang sempurna. Kemudian disinfeksi ini tadi bedanya kalau yang sterilitas itu sampai membunuh spora, tetapi kalau disinfeksi itu hanya mikroorganisme yang dalam bentuk vegetatif, jadi tidak sampai mematikan sporanya.
Ada berbagai macam bahan yang dipakai untuk disinfektan, dan disinfektan ini bedanya dengan antiseptik. Kalau disinfektan ini adalah istilah yang dipakai untuk membersihkan mikroba pada permukaan benda mati atau alat-alat. Sedangkan untuk antiseptik itu yang dipakai untuk jaringan hidup. Ya, jadi itu bedanya antara disinfektan dan antiseptik. Nah, kemudian lagi istilah sepsis dan teknik aseptik. Sepsis ini berarti pembusukan. Kalau ada luka sepsis artinya luka ini sudah terjadi infeksi yang sangat parah, dan ini mengindikasikan adanya kontaminasi bakteri yang banyak. Nah, sedangkan teknik aseptik ini adalah proses pembedahan untuk meminimalkan kontaminasi pada peralatan, kemudian personel pada ruang bedah tersebut, dan juga pasiennya. Ini istilah lain, degerming, kemudian sanitasi, ada lagi bakteriostatik dan bakteriosidik. Nah, ini yang kita perhatikan akhiran pada bagian belakang. Kalau statik itu berarti menekan atau menghambat, sedangkan sidik itu yang sampai bisa mematikan atau membuat apoptosis bakteri. Kemudian keadaan yang mempengaruhi kontrol terhadap mikroba, yang pertama adalah jumlah mikroba. Semakin banyak jumlahnya, tentu saja semakin banyak dosis yang diperlukan untuk membersihkan mikroba tersebut. Kemudian sifat mikroba, dia apakah endospora atau mungkin vegetatif tadi, dan juga pengaruh lingkungan. Biasanya kalau lingkungannya itu atau medianya yang terpapar mikroorganisme itu adalah darah, saliva, atau feses, maka di situ bisa jadi tergantung mikroba tadi bentuknya aerob atau anaerob. Maka kalau misalkan sesuai lingkungannya, dia juga akan berkembang dengan cepat dan membutuhkan dosis antimikroba yang cukup tinggi. Kemudian mediumnya tadi yang mengandung lemak dan protein ini juga cenderung menjadi nutrisi bagi bakteri tersebut, sehingga bakteri dapat berkembang biak dengan cepat di situ. Kondisi pH juga berpengaruh. Waktu kontak juga demikian. Kemudian, nah ini secara umum gambaran kontrol terhadap mikroba, ada agen fisik, ada agen kimia, kemudian juga ada yang menggunakan secara mekanik. Dan bermacam-macam kontrol terhadap mikroba ini biasanya setiap institusi itu punya kebijakan masing-masing. Jadi nanti kalau adik-adik praktek di rumah sakit, di setiap ruangan itu mereka punya SOP bagaimana mensterilkan peralatan, menggunakan bahan apa, bagaimana mensterilkan ruangan, kemudian bagaimana atau apa yang bisa digunakan untuk tindakan aseptik terhadap pasien. Karena pilihannya banyak sekali, bisa jadi antar rumah sakit bisa berbeda. Seperti yang sekarang banyak digunakan itu menggunakan sterilisasi menggunakan ozon. Di sini mungkin belum muncul ya karena banyak masih baru. Oh ini di sini masih UV. Jadi sekarang sudah banyak ruang bedah yang sterilisasinya menggunakan ozon. Itu juga masih banyak dilakukan penelitian. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa pada ruang-ruang operasi bersih, misalkan operasi sesar yang pasiennya dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi, maka ozon ini tidak berbeda bermakna dengan sterilisasi yang sebelumnya, misalkan dengan X-ray atau bahan yang lain. Tetapi ada juga jurnal lain yang menyebutkan bahwa ozon ini walaupun tadi ada yang menyebutkan di ruang bedah
non-infeksius itu tidak berbeda bermakna, ternyata ada yang meneliti di ruang bedah infeksius, misalkan pasien dengan luka gangren atau mungkin dengan sepsis yang lain, itu ternyata lebih signifikan dibanding bahan sterilisasi yang lain. Jadi saat ini ozon ini sebagian ruang bedah yang infeksius sudah menggunakan ozon. Kemudian metode fisis ini bisa juga digunakan dan ada beberapa bahan yang bisa merusak bahan tertentu. Jadi seperti di lab kita, di mini hospital kita, di situ juga ada SOP, misalkan untuk perawatan pantom, bahan apa yang boleh dipakai untuk membersihkan pantom. Kemudian misalkan alat-alat pinset dan sebagainya, bahan apa yang dipakai untuk sterilisasi alat tersebut. Sehingga nanti adik-adik harus setidaknya membaca SOP yang ada di masing-masing instansi tersebut agar sesuai dengan kebiasaan yang sudah ditetapkan. Karena kalau tidak sesuai, bisa jadi nanti alatnya justru yang menjadi cepat rusak. Kemudian yang terpenting juga jangan sampai salah tadi antara disinfektan dan aseptik. Kemudian ada juga yang menggunakan pemanasan basah. Kemudian biasanya dengan pendidih,an dengan direbus misalkan, itu juga dengan pemanasan 100 derajat bisa mematikan mikroorganisme. Tetapi untuk endospora ini memang ada yang bisa bertahan di suhu 100 derajat. Kemudian autoklaf ini yang paling umum dipakai untuk alat-alat perasat-perasat yang digunakan, misalkan pinset, kemudian gunting bedah dan sebagainya, itu biasanya menggunakan autoklaf. Ini di lab kita, di mini hospital kita juga menggunakan autoklaf. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di rumah sakit juga ini masih dipakai. Dengan pemanasan menggunakan autoklaf umumnya biasanya sampai dengan 121 derajat Celcius pemanasannya. Kemudian untuk alat-alat lain yang memang kedap terhadap uap air, ini bisa dipakai alternatif lain atau mungkin bisa dibuka tanpa dibungkus aluminium foil. Pasteurisasi ini juga biasa dipakai untuk menghilangkan beberapa bakteri. Biasanya pada makanan ini banyak dimanfaatkan metode pasteurisasi. Finalisasi dan sebagainya ini biasanya dipakai di lab-lab tertentu, misalkan lab mikrobiologi atau lab farmakologi yang di situ dipakai untuk riset-riset menggunakan bakteri. Mereka biasanya menyediakan sterilisasi yang high temperatur. Pemanasan kering juga bisa menjadi alternatif, tapi ini kalau di rumah sakit jarang dipakai. Filtrasi dan sebagainya, ini sekedar diketahui. Radiasi ini banyak juga di ruang bedah, X-ray dan seterusnya. X-ray ini di samping untuk mensterilkan, saat ini juga dengan panjang gelombang tertentu ini sekarang bisa dipakai untuk memotong jaringan. Jadi tidak hanya untuk mensterilkan saja, ternyata radiasi ion ini bisa untuk memotong jaringan, misalkan pada kasus-kasus sinusitis, ya, adik-adik mungkin pernah dengar sinusitis, di mana sinusnya itu terjadi peradangan, kemudian biasanya ada hambatan di situ, nah itu bisa dibuka dengan sinar saat ini.
Kemudian non-ionisasi ini juga bisa dipakai. Sinar UV. Nah, untuk sinar UV ini memang harus dilakukan oleh petugas tertentu yang mereka sudah tersertifikasi dan mereka juga harus menggunakan APD yang memadai karena sinar UV ini bisa merusak mata dan juga bisa menjadi pemicu terjadinya kanker. Jadi bisa sebagai salah satu sumber karsinogen. Oleh karena itu harus betul-betul menggunakan APD dan yang memberikan ini adalah petugas yang memang sudah tersertifikasi. Suhu rendah ini juga bisa dipakai. Namun banyak sekali bakteri-bakteri yang ternyata mereka bisa bertahan lama di suhu dingin. Jadi pada suhu 0 sampai derajat Celcius mereka masih bisa bertahan hidup. Dan pada suhu yang rendah biasanya sampai minus 14 derajat ke bawah itu mereka baru bisa ditekan perkembangannya. Pengeringan bisa juga. Ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya untuk metode kontrol mikroba. Ini bahan-bahannya dan yang terpenting ini adalah obat antimikroba. Masih ada waktu berapa nih? Sekitar 25 menit ya. Semoga cukup untuk menyampaikan obat antimikroba. Nah, obat antimikroba ini yang perlu diketahui adalah tentang prinsip toksisitas selektif, kemudian definisi dari antibiotik, ada spektrum luas, spektrum yang sempit, kemudian juga ada superinfection, kemudian juga yang terpenting adalah mengidentifikasi cara kerja obat antimikroba yang saat ini kita kenal ada 5 cara kerjanya, kemudian menyebutkan penggunaan obat-obat antibakteri, antifungi, dan juga antivirus, dan mengetahui mekanisme resistensi. Ini sebetulnya kemarin sudah kita singgung ya di materi sebelumnya. Nah, obat antimikroba itu adalah suatu kelompok obat bahan kimia yang digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi. Dan antimikroba ini bisa diturunkan dari bakteri itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bagian dari bakteri itu bisa digunakan sebagai antimikroba. Namun karena sulitnya mengisolasi bagian atau subbagian dari bakteri tersebut, maka biasanya setelah diketahui susunan proteinnya, misalkan sudah diketahui bahwa protein tertentu dari mikroba ini bisa untuk antimikroba, maka diidentifikasi struktur atau susunan proteinnya. Setelah susunan proteinnya diketahui, maka akan dibuat rekombinan atau tiruannya dari bahan kimia. Sehingga kenapa saat ini banyak sekali obat-obatan yang berasal dari bahan kimia. Karena sulitnya mengidentifikasi langsung dari sumbernya. Jadi yang saat ini kita kenal kebanyakan memang obat-obat antimikroba ini berasal dari bahan kimia yang aslinya ini adalah rekombinan dari temuan sebelumnya. Dan ini digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi. Dan tidak seperti disinfektan, antimikroba ini bekerja di dalam tubuh hospes. Kalau disinfektan dia bekerjanya di permukaan tubuh, biasanya di kulit kita bersihkan sebelum dipasang infus atau sebelum dilakukan injeksi, itu kulit biasanya dibersihkan dulu dengan disinfektan. Tetapi kalau antimikroba dia diberikan per oral atau per enteral dan bekerja di dalam tubuh hospes. Sehingga efeknya pada sel dan
jaringan langsung sesuai dengan target antimikroba tersebut. Dan idealnya antimikroba itu dapat membunuh mikroba tanpa merusak hospes. Jadi ada uji selektif toxicity dan kalau di farmakologi itu dikenal bahwa dosis yang paling efektif adalah dosis minimal yang sudah menimbulkan efek. Ya, jadi misalkan nanti adik-adik ada yang penelitian tentang bahan alam misalnya diuji cobakan untuk merawat luka dengan dosis 5%, 10%, 15%. Misalkan 5% luka sembuh dalam 5 hari, yang 10% luka sembuh dalam 3 hari, misalkan yang efektif yang mana? Yang 5% atau 10%? Yang Kalau 5%. ya, kalau dari prinsip farmakologi adalah yang minimal tetapi sudah memberikan respon atau efek. Karena setiap obat-obatan yang diberikan hampir semuanya ada efek sampingnya. Sehingga sebisa mungkin dengan efek atau dengan dosis yang minimal tapi sudah menimbulkan respon yang diinginkan. Sehingga harapannya efek samping ke hospesnya juga akan menjadi minimal. Kemudian toksisitas selektif adalah kemampuan obat untuk membedakan antara sel hospes dengan mikroba. Jadi untuk uji toksisitas ini, setiap bahan yang akan dipakai untuk pengobatan pasien, itu artinya sudah melalui uji klinik. Jadi setelah uji di laboratorium dengan hewan coba, maka obat-obatan tadi harus melalui uji toksisitas selektif di klinik. Setelah dinyatakan aman, hanya atau misalkan efeknya sangat minimal terhadap sel hospes, maka baru obat itu akan dikeluarkan atau dirilis untuk pasien. Perbedaan struktur dan fungsi sel antara hospes, jadi misalkan dinding sel, ribosom, atau komponen membran tergantung target dari masing-masing antimikroba tadi, apakah merusak dinding sel atau mungkin mengganggu ribosomnya dan sebagainya. Antibakteri ini rata-rata toksisitas selektifnya tinggi, jadi hanya menuju pada target sel tertentu, sedangkan antifungi, antiparasit, dan antivirus itu biasanya toksisitas selektifnya lebih rendah. Syarat antimikroba yang baik, tadi memiliki toksisitas selektif yang baik, tidak menyebabkan reaksi hipersensitif, kemudian mempunyai kelarutan dan kemampuan penetrasi yang baik, dapat dimetabolisme dan diekspresikan secara lambat dan lambat dalam resistensinya, kemudian tidak merusak atau mengganggu flora normal hospes, dan yang terpenting adalah tidak mahal. Jadi tadi kenapa dibuat rekombinan, karena kalau asli dari bahan sebelumnya itu biasanya akan sangat mahal. Nah, asal obat antimikroba itu ada yang obat sintesis yang dibuat melalui prosedur kimiawi yang saat ini banyak beredar. Kemudian ada juga yang dihasilkan secara alamiah oleh mikroorganisme. Ini contohnya penisilin, tetrasiklin, eritromisin. Ini biasanya harganya lebih mahal dibanding golongan-golongan obat sintesis. Kemudian obat semisintesis ada juga misalkan amoksilin, ampicillin. Ini tadi sudah ya, sidal itu membunuh mikroba, kemudian statik itu menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, yang perlu dipahami juga adalah
ada istilah spektrum sempit dan spektrum luas. Kalau spektrum sempit itu artinya dia efektif untuk sebagian mikroba saja. Misalkan kita berikan eritromisin ini ternyata dia hanya efektif untuk membunuh bakteri gram positif saja atau sedikit gram negatif. Tetapi kalau yang spektrum luas dia bisa membunuh gram positif dan juga membunuh gram negatif. Namun untuk yang spektrum luas ini kalau kita perhatikan perkembangannya ini lebih banyak atau lebih cepat terjadi resistensi dibanding yang spektrum sempit. Namun kenapa tetap diperlukan antibiotik spektrum luas ini? Karena pada beberapa kondisi atau banyak kondisi pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit itu kan tidak langsung bisa diketahui penyebab spesifiknya. Jadi mereka biasanya diberikan antibiotik spektrum luas terlebih dahulu sambil menunggu hasil-hasil lab untuk diagnostik pastinya. Kalau dengan spektrum luas sudah teratasi masalahnya, sudah membaik, maka artinya antibiotik tadi sudah bisa mengendalikan mikroba yang ada. Tetapi kalau ternyata belum membaik, maka akan dilihat hasil kulturnya, jenisnya apa, baru diberikan antibiotik yang spektrum sempit. Ya, antibiotik yang spektrum luas ini keuntungannya karena tadi mikroba tidak bisa segera diidentifikasi, biasanya perlu waktu untuk kultur, maka antimikroba yang spektrum luas ini bisa diberikan terlebih dahulu sambil menunggu hasil kulturnya. Namun kekurangannya tadi karena spektrumnya luas, maka beberapa flora normal juga dapat terganggu. Nah, kemudian ada istilah superinfection. Superinfection ini adalah infeksi karena overgrowth atau over pertumbuhan dari mikroorganisme yang tidak sensitif terhadap obat antibakteri. Jadi beberapa mikroba yang sudah bermutasi bisa jadi mereka kebal terhadap antibakteri yang diberikan, dan akhirnya justru obat-obatan ini memicu atau menstimulasi mereka berkembang biak lebih banyak lagi. Itu yang dinamakan dengan superinfeksi. Nah, contohnya biasanya Candida albicans, karena pemberian per oral ini biasanya bisa menyebabkan diare. Superinfeksi ini lebih sering terjadi pada kondisi-kondisi yang imunnya memang lemah. Jadi yang misalkan kondisi malnutrisi, kondisi pasien TB kronis, kemudian HIV, ini sering terjadi superinfeksi. Nah, ini 5 cara kerja dari antimikroba. Jadi setiap antimikroba mereka punya mekanisme atau cara kerjanya masing-masing, tetapi secara umum dibagi menjadi 5 cara kerjanya. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel, kemudian ada yang merusak bagian membran plasmanya, ada yang menghambat sintesis proteinnya, ada juga yang menghambat asam nukleatnya, dan atau menghambat sintesis metabolit esensial. Walaupun berbeda-beda cara kerjanya, tetapi tujuannya adalah sama, untuk menghambat perkembangan antimikroba ini. Jadi ini tadi 5 cara kerjanya, ada yang menghambat dinding sel, menghambat sintesis protein, dan seterusnya. Dan dari 5 cara kerja ini harapannya sel bakteri ini akan menjadi rusak, apoptosis, dan nantinya akan mati.
Ini contoh-contoh antimikroba berdasarkan cara bekerjanya. Jadi contohnya yang bekerja menghambat sintesis dinding sel, ada penisilin dan sebagainya. Kemudian yang bekerjanya pada polimerase DNA dan RNA dari vampisin dan sebagainya dan seterusnya. Jadi masing-masing antimikroba ini cara bekerjanya bisa berbeda-beda, tetapi intinya mereka adalah merusak atau menghambat metabolisme bakteri sehingga harapannya bakteri ini menjadi apoptosis atau mati. Hambatan pada dinding sel bakteri ini tadi yang cara kerjanya pada dinding sel yang sedang membelah. Kemudian dia bisa menginduksi otolitas atau otolisis dari sel bakteri. Karena tadi mekanismenya berbeda-beda, maka pada saat pemberiannya pun biasanya disesuaikan dengan cara kerjanya. Dan ini biasanya yang harus paham betul adalah seorang dokter, karena dokter ini yang akan memberikan resep obat-obatan antimikroba ini, sehingga dosisnya seberapa, kapan pemberiannya itu harus disesuaikan. Contohnya misalkan obat-obat kemoterapi. Adik-adik tahu ya kemoterapi itu adalah obat-obatan untuk menghambat perkembangan dari sel kanker. Nah, obat-obat kemoterapi itu dia bekerjanya itu menghambat pembelahan sel kanker. Nah, sehingga diberikannya itu harus diketahui pasien ini fase pembelahan sel kankernya itu kapan. Nah, setelah diketahui itu maka baru dijadwalkan untuk kemoterapi. Sehingga untuk kemoterapi ini memang tidak bisa asal waktunya, tidak bisa sewaktu-waktu, tetapi biasanya sudah berdasarkan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian baru dijadwalkan kapan harus diberikan. Nah, sehingga tadi pentingnya kita mengetahui mekanisme kerjanya itu untuk pemberian dosis dan cara pemberian. Kita sebagai seorang perawat, walaupun tidak punya wewenang untuk memberikan obat-obatan antimikroba ini, tetapi setidaknya mengetahui ilmunya sehingga bisa memberikan advokasi kepada pasien, sehingga apabila ada kekeliruan atau mungkin kelalaian, maka kita bisa mengingatkan dan bisa mengadvokasi pasien. Dan terutama yang menjadi wewenang kita adalah mengidentifikasi atau mengkaji efek samping dari obat-obatan yang diberikan. Ini masing-masing penjelasan cara kerjanya, yang merusak membran plasma, menghambat sintesis protein, menghambat sintesis asam nukleat, kemudian penggunaan obat antimikroba. Penisilin ini bakterisidal, jadi bisa mematikan bakteri. Kemudian ampicillin itu gram positif dan gram negatif, artinya dia adalah spektrum luas dan seterusnya. Ini chloramphenicol juga spektrum luas, biasanya banyak dipakai untuk infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Masih kelanjutannya, antimycobacterium, jadi obat-obatan untuk tuberkulosis. Saat ini banyak sekali obat-obat tuberkulosis yang sudah resisten, sehingga
Pilihannya adalah dengan menaikkan atau meningkatkan dosis atau memberikan kombinasi obat. Nah, sehingga saat ini banyak pasien-pasien yang dulunya mungkin dengan satu jenis obat rifampicin sudah efektif untuk mengatasi TB. Nah, untuk saat ini biasanya lebih dari satu obat yang diberikan, tidak hanya rifampicin, biasanya diberikan kombinasi karena bakteri-bakteri tuberkulosis ini mereka sudah resisten terhadap antibiotik. Ada tambahan-tambahan lain yang diberikan. Antifungi ini ada bermacam-macam juga. Jadi yang kemarin kita pelajari bahwa fungi ini ada yang menyerang superfisial, ada yang menyerang subkutan, atau mungkin ada yang menyerang mukosa. Maka obat-obat yang diberikan juga sesuai dengan tadi target funginya di mana. Antiviral ini sebagian besar antiviral itu cara bekerjanya adalah menghambat sintesis DNA dan RNA virus, karena untuk virus itu strukturnya itu lebih sederhana dan yang paling berperan penting dalam pertumbuhan virus itu adalah DNA dan RNA. Ini obat-obatan antivirus. Enzim inhibitor, dan yang seringkali kenapa banyak sekali bakteri-bakteri ataupun virus yang resisten, karena seringkali penyakit yang disebabkan oleh virus mungkin diberikan antibakteri, sehingga ini juga bisa menjadikan mutasi dan virus atau bakteri ini menjadi resisten. Sehingga memang penggunaan obat-obatan antivirus dan antibakteri dengan bijak ini bisa mencegah terjadinya resistensi bakteri terhadap obat-obatan. Ada beberapa enzim untuk virus, kemudian ini gambaran peta antifungi, antibakteri, dan juga antivirus. Di sini terlihat kalau satu jenis obat-obatan, misalkan ini penisilin, dia bisa untuk bakteri gram positif dan negatif, artinya dia spektrumnya luas. Tetapi kalau satu jenis obat, misalkan isoniazid, dia hanya spesifik satu bakteri saja, ini artinya dia spektrumnya sempit. Nah, ini sedikit tentang resistensi mikroba terhadap antimikroba. Jadi resistensi mikroba itu merupakan usaha mikroba untuk tetap survive. Jadi biasanya diberikan dengan obat antimikroba terbaru pun mereka tetap bisa bertahan. Ini akan semakin sulit dalam penyembuhannya. Multidrug resisten, jadi ini juga saat ini sudah banyak dikenal dengan berbagai macam antibiotik. Bakteri ini sudah resisten. Dan beberapa mikroorganisme yang memang sudah resisten biasanya diberikan dengan pilihan obat antibiotik terbaru pun mereka akan tetap survive. Dan ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banyak kasus biofilm. Nah, ini laporan resistensi bakteri terhadap antimikroba, ternyata dari tahun 1950 ini sudah ada laporan Staphylococcus itu sudah mulai resisten terhadap antimikroba pada saat itu. Kemudian sampai dengan tahun 2010 ini sudah banyak sekali bakteri-bakteri yang resisten terhadap antimikroba, sehingga
dosis-dosis antimikroba yang saat ini diberikan sudah disesuaikan dengan kejadian resistensi bakteri terhadap antimikroba. Dan ini ternyata sampai saat ini juga masih terus berkembang sehingga dosis obat-obatan juga semakin tinggi dan kombinasinya juga semakin beragam. Mekanisme resistensi itu juga banyak sekali, ada yang menghasilkan enzim yang merusak obat, kemudian ada yang mengubah permeabilitas membrannya, ada juga yang mengubah struktur target dari obat-obatan dengan cara misalnya mengubah reseptornya. Jadi hampir banyak dari bakteri ini mereka bermutasi untuk bisa melawan atau menghambat antimikroba ini. Ada yang membuat jalan metabolisme baru, menghasilkan metabolit, dan resistensi ini bisa didapatkan bakteri dari non-genetik, genetik, ataupun resistensi silang dari obat-obatan yang diberikan. Yang nantinya bisa menjadikan bakteri tadi bermutasi, bertransformasi, dan seterusnya. Ini penjelasannya. Nah, untuk mengatasi resistensi obat-obatan, sepertinya waktunya sudah habis ya. Jam 4, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Hal-hal yang menginduksi terjadinya resistensi, ya tadi diinformasikan jam 4 ada kuliah lagi ya. Sementara karena jam 4 sudah ada kuliah lagi, saya akhiri dulu saja untuk penyampaian materinya, kemudian untuk tanya jawabnya nanti kita lanjutkan di VLM ya. Di VLM nanti saya buka forum untuk tanya jawab sehingga nanti bisa kita lanjutkan di situ karena memang waktunya hari ini sangat terbatas. Demikian mungkin ya. Tadi siapa yang menghubungi saya? Oh, Risva. Risva, ada Risva? Halo Risva?